Heho Pop Gengs. Selamat datang kembali di kumpulan kabar sepekan daftar populer. Dan berikut adalah rangkumannya. Kita mulai dari unggahan yang viral di media sosial. Yang pertama adalah beredarnya video penangkapan sel-sel intelijen yang berafiliasi dengan Mossad, agen intelijen Israel. Nah, dalam video terlihat beberapa polisi Malaysia bersenjata lengkap. Diketahui, dalam video itu juga ada warga lokal yang telah direkrut oleh mereka. Gerombolan ini terlibat dalam penculikan warga Palestina dari jalur Gaza karena diduga terlibat dengan Hamas. Warga itu lalu dibekap di sebuah tempat di Selangor, diinterogasi dan disiksa. Video viral lainnya menampilkan sosok yang mirip dengan Limbat, tapi yang ini bersuara dan teriak-teriak lagi. Saat beberapa orang sedang menempelkan ular di lengannya. Ini Limbat KW Super sepertinya ya, bukan Limbat sebenarnya. Karena yang kuat beneran adalah para pemuda ini yang menikmati makanannya meski dalam kondisi terjangan badai. Hujan deras sampai menyambar-nyambar mereka tak dihiraukan, ya cuman panik dikit. Kuat dan pemberani juga pria ini nih yang melakukan aksi heroik penyelamatan di tengah banjir yang besar. Berlokasi di Ciapus, Bogor, pria ini segera berlari ke arah pengendara motor yang terbawa arus kencang. Kusebut ia tampan dan pemberani, kutip akun yang memviralkannya. Oke, kita pindah topik melihat apa yang sedang berkembang di dunia hiburan. Kabar terbaru datang nih dari komedian senior Sule. Cerai dari Natalie Holscher, Sule dikabarkan telah menikah kembali dengan Memes Prameswari yang diketahui adalah seorang model dan penyanyi. Itu dimulai dari foto keduanya yang viral mengenakan pakaian adat layaknya pengantin yang diunggah di masing-masing Instastory-nya. Tapi hingga sekarang tidak ada konfirmasi atau kabar lanjutan dari unggahan itu. Maka warganet berspekulasi bahwa kemungkinan ini hanya sebuah promosi acara. Selain pernikahan yang belum jelas itu, ada juga kabar Nikita Mirzani yang teriak-teriak di Kejari Serang. Merasa ada yang janggal dengan penahanannya, ia histeris mengatakan polisi dibayar oleh siapa. Dikabarkan seleb kontroversial ini resmi ditahan Kejari Serang pada tanggal 25 Oktober 2022. Gak apa-apa bang, dari luar aja, tenang aja. Berselang beberapa lama, sebuah video juga beredar yang menggambarkan kondisi terkini Nikita. Penahanannya ini terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Nikita pun dijemput paksa oleh aparat karena dianggap tidak kooperatif. Melansir suara.com, penahanan itu dilakukan sampai tanggal 13 November 2022. Sementara itu, barisan seleb kontroversi lainnya menyelesaikan perseteruan mereka di ring tinju nih. Di antaranya adalah pesulap merah melawan Habib Jindan yang akan digelar pada tanggal 19 November 2022 di Prestige Mobil, Jakarta Utara. Lalu ada Vicky Prasetyo yang akan menghadapi 3 lawan. Ayah mendiang Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, penguasa Sunda Empire, Lord Rangga, dan Rasman Nasution. Digelar pada bulan November, hanya aja belum jelas sih tanggalnya. Bisa jadi di hari yang sama dengan pertandingan pesulap merah. Terus juga ada Dennis Karlista yang menunggu lawan siapa yang akan dihadapinya juga di bulan November. Oke baik, mari kita tunggu. Tapi sebenarnya aku sih lebih menantikan pertandingan tenis lapangan Vindes yang akan mempertemukan Dedi Mahendra Desta melawan Raffi Ahmad. Apakah seseru pertandingan tepok bulu antara Vincent dan Jebret? Yang paling dinantikan juga nih konser para musisi luar di Indonesia. Dari Westlife, MLTR hingga Blackpink. Yap, girl band asal Korsel ini dikabarkan bakal menggelar konser 2 hari di GBK Jakarta. Tapi masih lama sih. Rencananya bakal dilangsungkan pada bulan Maret 2023. Tuh, Blink, nabung segera.
Well, sebelum bernyanyi bersama musisi luar, kita lihat dulu nyanyian heboh dari ranah sosial politik. Adalah yang paling menyita perhatian warga, yakni rangkaian persidangan Sambo CS. Jaksa Penuntut Umum atau JPU membacakan kronologi. Kronologi hampir sama dengan yang beredar selama ini, namun ada beberapa fakta baru yang mencengangkan. Pertama, Sambo sempat berteriak kepada mendiang untuk jongkok di hadapan semua orang sebelum eksekusi terjadi. Kedua, tembakan Baradae tidak menewaskan mendiang. Pak Sambo lah yang mengakhiri hidup bawahannya itu. Selesai eksekusi, Sambo dan istri memberikan imbalan berupa duit sebesar 500 juta dan iPhone 13 Pro Max kepada Kuat Ma'ruf, Baradae, dan Brigadir Riki. Tapi diambil kembali karena kasus ini mencuat dan membesar. Rencananya akan diberikan kembali setelah situasi aman. Tidak hanya kronologi kasusnya, dinamika persidangan juga tak luput jadi sorotan. Seperti tas mewah yang digunakan oleh JPU, bermerek Fendi, yang taksiran harganya ya geng sekitar 48 juta rupiah lebih. Ya, meski pihak Kejagung mengatakan itu adalah tas KW. Rangkaian pertama persidangan menghadirkan semua terdakwa, tapi hanya Sambolah yang mengenakan batik berbalut rompi tahanan kejaksaan. Yang lainnya mengenakan atasan putih. Saat dakwaan dibaca, mantan Kadif Propam itu terlihat beberapa kali mencoret dan menandai berkas dakwaan yang ia pegang. Sesekali melirik penuh arti. Pakar mikroekspresi menganggap ekspresi Sambo penuh dengan kepercayaan diri yang tinggi. Di rangkaian persidangan tanggal 25 Oktober, Baradae terlihat bersimpuh di hadapan keluarga korban. Meminta maaf kepada ayah mendiang, lalu kepada ibu korban. Memaafkan pelaku, kedua orang tua korban pun meminta Baradae untuk bersaksi sejujur-jujurnya. Baradae pun berjanji akan membela mendiang seniornya itu untuk terakhir kalinya. Sedangkan di rangkaian tanggal 27 Oktober, kesaksian AKBP Acai dituding JPU tidak benar, tidak sesuai dengan BAP. Mengaku tidak kenal dengan tetangga FS dan baru pertama kali mengunjungi komplek mantan petingginya itu. Tapi ternyata bohong. Dalam rangkaian sidang ini juga ekspresi dari FS dan PC ditolak. Selain masalah Sambo, Indonesia juga dikejutkan nih dengan RUU yang di dalamnya ada pasal yang mengatur check-in hotel oleh pasangan di luar pernikahan. Terancam pidana dan dilarang. Hal ini membuat beberapa bos hotel jadi shock dong. Tapi hal itu segera dibantah. Mengutip Tempo, tidak ada pasal yang melarang check-in hotel. Yang ada adalah pasal yang mengatur tindak pidana perzinahan dan tinggal bersama bagi pasangan di luar nikah. Baiklah, bagi yang sering check-in, jangan dulu gusar ya. Mari kita lihat aja updatean dari dunia olahraga yang juga dipenuhi dengan kemelut. Sudah beberapa pekan setelah tragedi Kanjuruhan, warga masih heran saja dengan tingkah Presiden FIFA dan Ketua PSSI. Bermain bola bersama penuh kegembiraan saat kunjungannya pada tanggal 18 Oktober 2022 lalu. Sementara nyawa melayang terus bertambah dari korban yang berjuang di rumah sakit. Pimpinan editorial Agence France-Presse, Jack Moore, bahkan mencuit bahwa hal itu sangat tidak menyenangkan. Emang, mantan polisi baku tos dengan pimpinan tertinggi dalam persepak bolaan dunia saat kunjungan terkait tragedi. Kan ogep. Warga masih berduka, Persebaya pun mengangkat kisah dari sudut pandang mereka yang telah ditayangkan di YouTube berjudul Untold Story 1st October. Dan sementara Ronaldo dikucilkan oleh setan merah, MC Denmark Open 2022 malah salah sebut nama runner-up dan the winner. Runner-up from Malaysia, Marcus Fernandes, Kevin Sanjaya Sukamulyo. Alih-alih menyebut perwakilan Indonesia malah sebut Malaysia. Iya, manusia emang tempatnya salah. Yup. Di perhelatan itu, The Minions harus mengakui kehebatan ganda putra Indonesia lainnya yaitu Fajar dan Rian. Kemenangan dan kekalahan hal yang biasa. Dan ini menjadi penutup clipping kabar terhangat sepekan ini. Sampai jumpa di clipping selanjutnya. Bye!